Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat lapang, menghadirkan diri kita ke masjid berjamaah subuh, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Sebuah nikmat yang hanya bisa kita rasakan melalui kebahagiaan kita karena mempertahankan kebersamaan jamaah subuh bukanlah sesuatu yang mudah, tapi membutuhkan perjuangan. Dan konsisten di dalam perjuangan seperti ini, insya Allah akan menjadi wasilah yang memantaskan kita semua di akhirat kelak dimasukkan dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ayat-ayat sains yang akan saya bahas setelah dua pertemuan sebelumnya di bulan September dan Oktober membahas tentang tangan. Pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan pembahasan terkait hubungan ilmu waris dengan ilmu matematika. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hadis ini tercatat dalam kitab Ibnu Majah, hadis nomor 2719 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Aba Hurairah, ta'allamul fara'id wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul fara'id, pelajarilah oleh kalian ilmu fara'id, wa'allimuha, dan ajarkanlah. Fa innahu, karena sesungguhnya al-faraid itu adalah nisful ilmi, setengah dari keilmuan. Wa huwa yunsa, dan dia akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in, dan ini salah satu yang pertama sekali, yunza'u, akan dicabut, min ummati, dari umatku.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istilah faraid adalah istilah lain dalam literatur fikih Islam, istilah lain dari mawaris, ilmu yang membahas tentang miras, sesuatu yang diwariskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan faraid, jamak taksir dari faridah. Faridah ini sendiri artinya sesuatu yang diwajibkan. Terkait dengan faraid ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara detail. Ini yang bisa kita temukan di dalam Quran surat An-Nisa dari ayat 11 sampai 12. Hanya saja tadi saya sampaikan di awal sebagai pembuka ayat 13-nya, yaitu tilka hududullah. Mengapa? Karena ilmu waris ini bukan sekedar ilmu terkait dengan proses peralihan hak milik dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tapi sejatinya ilmu waris adalah ilmu yang memberikan ketegasan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam memperlakukan orang-orang yang memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kalau dilihat dari asbabul nuzulnya turun ayat 11-12 ini terkait dengan seorang ibu yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan dua putrinya yang ditinggalkan oleh bapaknya, yaitu suaminya As'ad radhiyallahu an, yang wafat pada perang Uhud. Setelah meninggalnya bapaknya, harta yang ditinggalkan oleh As'ad ini diambil alih oleh pamannya dan tidak sedikit pun disisakan untuk dua putrinya, apalagi buat istrinya. Kenapa? Karena di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai turunnya ayat ini, wanita atau seorang istri tidak memiliki hak apapun dari harta suaminya. Kenapa? Karena istri masih dilabeli status harta suami. Bahkan kalau kita merujuk kepada bagian dari kehidupan sebelum Rasulullah mendakwahkan al-Islam, wanita itu adalah aset yang bisa diwariskan ke anak-anak. Dengan catatan anak tersebut, ya, jadi kalau seorang laki-laki memiliki istri 10 misalkan, maka istri yang belum melahirkan atau tidak memiliki anak itu bisa diwariskan ke anak laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kehadiran syariat waris ini untuk memberikan perlakuan adil kepada para istri, kepada para wanita. Itulah sebabnya ketika turun ayat ini banyak sahabat atau tokoh Quraisy, orang-orang Islam pada waktu itu berprotes kepada Rasul, ya Rasulullah, ada risu liman lam yaqtul lam yuqatilana. Haruskah kami berbagi waris kepada orang yang tidak bisa berperang untuk kami? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena aduan inilah maka turunlah ayat. Lalu dia bilang, tolong panggil pamannya. Dipanggillah pamannya, dikatakan, kamu punya bagian tapi sisa dari anak ini. Kenapa? Karena kalau ada seorang anak
seorang lelaki atau seorang bapak meninggal dunia meninggalkan 2 putrinya, maka putrinya kalau 1 dapat setengah, kalau 2 dapat 2/3. Istrinya dapat 1/8, maka sisanya boleh buat pamannya, yang kemudian dikenal dengan istilah asobah. Karena di dalam ilmu waris ada ashabul furud, ada ashabul arham atau zawil arham, ada asobah atau dzal qarabah, kemudian yang keempat ada yang disebut dengan istilah al-mawali, sebagaimana penjelasan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 176. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hubungannya dengan matematika? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan masalah matematika sejatinya tentang bilangan pecahan. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pecahan, beliau tidak hanya bicara tentang waris. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyebutkan bahwa suatu hari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an itu pernah mendengar Rasulullah bersabda, ahabbus salati ilallah salatu Dawud alaihi salam. Salat malam yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah adalah salat malamnya Nabi Dawud. Jadi ada puasa Dawud, Pak, ada salat malam Dawud. Sudah tahu Pak salat Dawud? Sudah insyaallah Pak Ibu ya. Kan di sini alhamdulillah makmur dengan kajian. Ya. Saya hanya mengulang aja, mengingat, mohon maaf ya. Bagaimana salat Dawud itu? Rasulullah mengatakan kana yanamu nisfal laili. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Dawud itu biasanya tidur hanya setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, kemudian 1/3 malamnya bangun buat berdiri, dan sisanya menjelang fajar yanamu sudusahu, 1/6-nya. Setengah, 1/3, satu lagi 1/6. Bapak Ibu, perilaku yang dilakukan oleh Nabi Daud ini dinilai sholat malamnya sama dengan sholat malam sepenuh malam. Gimana ngitungnya? Hitung-hitungannya adalah 1/6, setengah tambah 1/6, 1/3 dulu, setengah tambah 1/3 sama 1/6 itu hasilnya 1 Pak. Gimana ngitungnya? Ya kita samakan kelipatan persekutuan terkecil 6 dulu Pak ya. Jadi 1 itu sama dengan 6/6, jadilah 1. Nah kalau setengahnya dari 1/6 berarti sama dengan 3/6. Sementara kalau 1/3 dari 6 adalah 2/6. Kalau ini digabung 3/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 6/6. Hasilnya berapa? 1. Itulah sebabnya ada banyak hadis yang menyebutkan betapa tawadhu'nya Rasulullah ketika menyebutkan dalam satu hadis Bukhari Muslim mengatakan nahnu qaumun ummiyun la nahsub. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hitungan bulan, kan hadisnya sumu li ru'yatihi, berpuasalah jika kamu melihat ru'yah, melihat
hilal anak bulan. Fa in ghumma, jika terhalang kemampuan kita memandang secara visual, maka sempurnakan fa akmilul iddata 30. Sempurnakan hitungan Sa'ban menjadi 30. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bab saum, Rasulullah mengatakan, kenapa Rasulullah menetapkan kalau terkait dengan Ramadan itu harus disempurnakan, khawatir ru'yahnya enggak terlihat. Karena Rasulullah mengatakan nahnu qaumun ummiyun la nahsub. Kami di era itu adalah kaum ummi yang belum memiliki kemampuan berhitung secara astronomi. Kenapa? Karena hisab itu adalah ilmu falak, Pak. Ilmu astronomi, hitung-hitungan berdasarkan letak posisi bulan matahari yang hanya bisa didekati dengan ilmu astronomi yang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini belum digali dengan maksimal. Astronomi sebagaimana kajian-kajian kita dulu masih didekati secara astrologi. Masih ingat surat Al-An'am, kajian kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemusyrikan di era Nabi Ibrahim, Pak, berbeda kemusyrikan dengan era Nabi Nuh alaihissalam. Kemusyrikan di era Nabi Nuh alaihissalam itu dengan personifikasi figur seperti Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Tokoh-tokoh yang dianggap dulu pernah berjasa itu dibuat dokumennya dalam bentuk patung, karena dulu dokumennya belum secanggih sekarang, Pak, belum ada kamera. Ya. Jadi dokumen tersebut didokumentasikan dalam bentuk patung yang bentuknya 3 dimensi. Artinya 3 dimensi, ada tinggi, ada lebar, ada panjang. Kalau 2 dimensi kan cuma dari kelihatan depan doang rata. Kayak gambar kartun itu 2 dimensi. Ya. Nggak ada kelihatan tebelnya, hanya garis-garis saja. Sementara kemusyrikan di era Nabi Ibrahim alaihi salam itu dengan benda-benda langit yang kemudian di Mesir masih menyisakan keyakinan adanya dewa Ra. Fir'aun itu dianggap turunan dewa Ra, matahari, yang kemudian ketika ini bermigrasi pemikiran ketuhanan kepada masyarakat Hindu, muncul dewa Indra, dewa matahari. Jadi penuhanan selain Allah atau kemusyrikan muncul itu ada tahapannya, sesuai dengan tahapan berpikir manusia pada waktu itu. Makanya di antara pemikiran tentang ketuhanan, dari animisme, dari dinamisme dulu muncul animisme, lalu muncul politeisme, dari politeisme muncul henotisme, baru muncul monoteisme. Itu dalam secara sosiologi perjalanan pemikiran ketuhanan manusia di dalam diri manusia. Apa? Dulu pikir sesuatu ada memiliki energi. Energi itu dipertuhankan, dibikin apa? Oh, ada auranya bahasa sekarang, Pak. Aura ini harus ada wujud. Wujudnya masih samar, abstrak. Maka muncullah animisme, roh. Dari roh ini setiap benda ada roh. Muncullah politeisme, Tuhannya banyak. Sampai sekarang di keyakinan Hindu dan Buddha masih banyak. Ada dewa macam. Kalau di agama Konghucu ada Yang dan Ying. Yang lambangnya hitam sama putih. Lingkaran tengah ada titiknya. Itu Yang dan Ying. Ya. Kemudian berkembang. Dari sekian banyak muncul satu yang harus
dianggap paling hebat. Inilah jadi mulai ada filter. Tidak semua yang punya kekuatan dianggap Tuhan. Henotisme muncul. Terakhir harus satu-satunya the powerful, the largest, yang paling besar. Maka muncullah monoteisme. Itu pemikiran tentang masalah perjalanan ketuhanan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu falak, astronomi ya, ini adalah ilmu yang sejatinya membawai banyak hal. Karena ketika kesalahan tadi menetapkan waktu Ramadan tadi, Rasulullah sadar belum di era zaman Rasulullah itu ilmu falak itu belum berkembang maksimal. Karena falak yang disisakan oleh peradaban Yunani baru falak dalam pengertian astrologi. Maka Rasulullah dengan tawadhu mengatakan la nahsub. Tapi mohon maaf, bukan berarti Rasulullah bodoh dengan matematika, enggak. Buktinya ketika Rasulullah mengatakan tentang sholat malam terbaiknya adalah sholat malam yang dilakukan model Nabi Daud alaihissalam. Hitung-hitungannya sepermalam tidur, sepertiganya bangun, setengahnya bangun, baru nanti setengah malam dulu, sepertiga untuk sholat, seperenam terakhir untuk tidur. Itu kalau dikalkulasikan harus pakai hitung-hitungan persekutuan yang terkecilnya. Dan ilmu waris Pak itu hanya bisa dipahami dengan hitung-hitungan pecahan. Artinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan, hai Abu Hurairah, pelajarilah faraid. Karena apa? Karena faraid adalah ilmu yang akan dilupakan kaum muslimin dan akan dicabut. Yang pertama dicabut. Di dalam sejarah hadis Pak Bu, sepengetahuan saya, mohon maaf nanti bisa dikoreksi. Rasulullah itu pernah menyebutkan ada dua momentum ilmu akan dicabut. Yang pertama dalam hadis Sunan Al-Baihaqi itu ilmu tentang khusyuk, fokus. Sehingga kata Rasulullah, nanti kamu akan lihat, temukan suatu saat banyak orang sholat di masjid-masjid jami tapi tidak pada khusyuk. Kelihatannya mah kompak Pak, tapi pikirannya enggak fokus. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya paling gampang Pak Ibu, kalau imam salah baca sholat enggak ada yang ngingetin. Betul Pak ya? Berarti khusyuknya, fokusnya enggak bareng sama imam. Akhirnya kasihan imamnya. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud, wala muter-muter. Ya kan? Diteriakin, takum dinukum waliyadin, balik lagi. Wala ana abidu ma'abatum. Nah, berantem tuh suami istri gara-gara istrinya ngingetin, takum dinukum waliyadin. Ingat tadinya istrinya nggak dengar Pak. Karena istri juga sibuk dengan lain. Lama-lama kok nih suami saya nggak selesai. Oh salah. Pak Ibu, itu gambaran khusyuk di dalam sholat sudah mulai tidak fokus. Imam salah bacaan, makmum pada bingung. Bingungnya apa? Satu mau ngingetin nggak tahu, ada juga memang dia lagi baca yang lain. Nah ini terjadi perbedaan ikhtilaf tentang masalah kapan sebaiknya makmum baca Al-Fatihah. Nah ini babnya bab fikih nanti Pak ya. Tapi yang jelas Rasulullah sudah membuat batasan, man kana ta'minuhu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufiralahu taqaddama min danbi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, maka Allah kasih bonus tambahan ampunan dosa. Artinya kalau bisa aminnya makmum dengan aminnya imam itu bareng. Berarti baca Fatihahnya bagusnya ngiringin bacaan imam, sehingga waladhdallin kita waladhdallin aminnya bareng. Tapi karena kita aminnya nunggu sendiri,
Begitu imam baca surat kita baru ngejar Fatihah, akhirnya imam salah kagak ada yang ngingetin. Karena masing-masing sibuk baca Fatihahnya sampai di mana. Nah, akibatnya ini tanda. Rasulullah pernah mengatakan itu, Pak, bahwa di antara ilmu yang dicabut itu ilmu tentang khusyuk. Ini juga ilmu pertama. Jadi satu hari Rasul lihat ke atas langit, dia mengatakan, ini waktu Allah tunjukkan waktu dicabutnya ilmu. Nah, jadi dua hadis yang saya baca, ya, makanya tadi silahkan Bapak Ibu koreksi nanti kalau ada kekurangan. Pertama ilmu khusyuk, khusyuk itu ilmu Pak Bu ternyata. Yang kedua adalah ilmu faraid. Hanya kalau kita bicara tentang faraid, sebagaimana yang kita baca terkait faraid, karena istilah faraid ini kalau di dalam Quran surat An-Nisa itu disebutkan dengan faridatan minallah, makanya jama' taksirnya faraid, mufradnya faridah. Jadi kalau kita baca terkait dengan ilmu waris Pak Ibu, ternyata ilmu waris menjelaskan tentang bilangan pecahan. Pertama 2:1, lil zakari mislu hadil unsayain. Laki-laki, anak laki-laki mendapat 2 bagian dari anak perempuan. Kalau anaknya cuman perempuan doang, 1 dapat setengah. Kalau 2, 3, 4, 5 mereka bersyarikat pada bilangan 2/3. Nah sekarang kita hitung Pak, kalau ada seorang suami wafat meninggalkan istri 1, 2 meninggalkan anak laki-laki 1, meninggalkan anak perempuan 1, meninggalkan ibunya masih hidup 1. Lalu ada saudara kandung laki-laki 1, saudara kandung perempuan 1. Kira-kira hitungannya kayak apa ya? Mikir lah ya. Mikir Pak. Nah inilah sebab kenapa ilmu waris banyak tidak menarik. Karena kadang Bapak Ibu sendiri gak segan ngomonginnya, ngitungnya juga malas ya. Jadi kasusnya itu padahal hitungannya sederhana Pak Ibu. Dalam ilmu waris yang jelas yang pasti dapat, gak boleh tidak. Dan ini hanya ada dalam ilmu Islam. Orang tua, pasangan dan anak itu prioritas pertama. Di hukum perdata nggak ada Pak Bu. Hukum perdata ibu dapat waris kagak ada, nggak dapat waris. Makanya rugi kalau orang tua nggak ngajarin hukum waris. Nanti ente kena tuh. Kenapa? Anaknya meninggal kagak dapat karena dia pakai perdata. Bapak Ibu nggak dapat. Apalagi kalau pakai adat. Hukum di Indonesia itu hukum waris itu ada 3. Ada hukum adat yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven sama Snugg-Horgonya melalui teori resepsi. Harus tuh diajarkan hukum adat, teori resepsi. Hukum Islam baru boleh berlaku kalau hukum Islam tidak bertentangan dengan adat. Nah idenya Snugg-Horgonya sampai sekarang muncul Pak, Islam Nusantara. Yang disampaikan oleh kemarin salah satu menteri, Islam kan pendatang baru. Di sini ada adat, tradisi. Islam harus menyesuaikan dengan ini ajarannya Snugg-Horgonya Pak, Van Vollenhoven awal tahun 1900. Ini menteri kuno banget sebenarnya Pak cara berpikirnya. Iya. Kan nggak enak Pak dibilang goblok Pak ya. Oh nggak boleh Pak. Nggak kurang ngerti ya. Sejarah hukum Pak, teorinya Snugg-Horgonya ini bertentangan dengan teori pendahulunya tahun 1800-an, yaitu Van den Bergh yang membuat teori resepsi in complexu.
Tapi karena episodenya adalah mendekati, sudah terjadi peralihan dari VOC ke Belanda ke negara, maka yang bertahan adalah teorinya Van Vollenhoven sama Sneuk-Oorgroenje. Baru terjadi perlawanan setelah Indonesia merdeka. Munculnya Profesor Dr. Hazairin dengan teori resepsi exit, diteruskan oleh mahasiswanya Dr. Hazairin, Sayuti Talib, dengan teori resepsi a contrario yang mengatakan hukum adat hanya boleh berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi jangan dibalik. Kalau yang balik, jadi pemikiran ahli hukum Indonesia mah begitu semua, Pak. Makanya kalau ada orang Indonesia memutar sejarah mengatakan harus ikutin adat dulu, ini cucu pemikirannya Van Vollenhoven sama Sneuk-Oorgroenje. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, enggak semua orang suka ternyata. Di hukum adat saja, Pak, istri baru dapat waris di Indonesia itu mulai tahun 1920-an, Pak. Sebelum merdeka, sebelum tahun 1920, istri-istri yang dinikahi oleh orang Belanda, orang Indonesia kagak dapat apa-apa, Pak. Karena Belanda sendiri baru memberlakukan wanita istri sebagai status istri punya waris setelah tahun 1920-an. Beberapa tahun menjelang Indonesia merdeka. Jadi kalau Bapak Ibu nggak menjelaskan tentang waris Islam, ini yang jadi masalah, diancam sama Allah di ayat 13, 13, 14. Tilka hududullah, ketetapan sepertiga, seperdua, seperenam, seperdelapan, seperempat itu ketetapan Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke dalam surganya. Dan di ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang menyelisihi maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, membuat batasan-batasan, melewati batasan Allah, yudkhilhu naron, ancamannya neraka. Makanya di dalam istilah ilmu waris, asas hukum waris Islam itu ijbari, maksa. Ente mau terima kagak terima, wajib terima. Tapi faktanya di masyarakat banyak orang Islam yang mengabaikan. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu harus clear kalau ngomongin harta kepada anak sama pasangan. Ayah punya apa nih, ini. Karena kalau enggak, alokasinya salah, Bapak dosa loh. Meninggal membawa dosa. Banyak orang muslim meninggal bawa dosa tentang masalah harta waris. Padahal Allah sudah ancam, Pak. Ingat, Pak. Bu, ingat. Dan ibu nggak boleh semena-mena. Kalau ibu tidak bekerja, hanya menjadi pendamping dalam tanda kutip, walaupun rezeki betul, Allah hadir karena dua. Tapi kalau ibu tidak bekerja, hanya sepenuhnya menikmati pemberian suami dalam tanda kutip, tunjangan suami, ibu hanya boleh 1/8 kalau ada anak. Artinya seorang ibu nggak boleh sewenang-wenang menggunakan harta peninggalan suaminya karena itu milik anaknya. Beda, kalau milik mah Allah minta, Pak, Bu. Jadi mentang ini kan anak saya, terserah saya. Nggak boleh, Ibu. Apalagi mohon maaf, kalau ibu ditinggal suami, anak masih kecil, ibu masih muda, potensi nikah lagi nggak, Bu? Bu. Pasti masih ada yang mau, Bu, dan memang syariatnya lebih bagus menikah lagi kok. Supaya kemanfaatan kita sebagai manusia dampaknya memberikan manfaat buat yang lain. Kan begitu. Nggak boleh, suami udah nggak ada, saya mah tersandra dengan dirinya. Hanya di kau yang pertama dan terakhir.
Pak, Bu, itu bukan perkataan kaum muslimin. Kenapa? Karena kalaupun suami sudah meninggal, ibu nikah lagi walaupun ibu cinta, Rasulullah mengatakan kok suatu saat nanti balik surganya ibu bisa milih. Kalau yang akhlaknya paling bagus suami pertama, ibu bisa balik ke suami pertama. Kalau suami kedua lebih bagus akhlaknya, ibu boleh milih, saya nggak mau balik yang pertama, yang ke suami kedua aja. Boleh nggak? Boleh. Ibu punya kekuasaan, kewenangan memilih, Bu. Maka nanti suami di akhirat kalau dia masuk surga juga, tapi salah amal soleh, sedih dia karena ibu nggak balik, nggak mau pulang ke dia. Jadi bukan terbasung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waris. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungan tadi yang saya sampaikan, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan waris bukan sekedar permasalahan hitung-hitungan 1/6, 1/8. Ya. Nah, nanti dipikirin tadi ya. Kalau ada suami meninggal, wafat meninggalkan istri, hitungnya dari atas, dari ibu, punya istri 1, kemudian anak laki-laki 1, perempuan 1, berarti 4 nih ahli waris nih. Ini yang disebut dengan furudul muqaddarah. Kalau saudara kandung laki-laki dan perempuan ini terhalang oleh anak laki-laki, dia nggak boleh, nggak dapat. Tapi kalau mau dikasih boleh, karena di ayat ke-6 surat An-Nisa, wa idza hadara al-kismata ulul kurba wal yatama, kalau pada pembagian kekerabatan kayak saudara kandung laki-laki perempuan dari bapak datang minta bagian, dikasih, kata Allah. Katakan dengan kata yang baik dan mulia, jangan disakiti. Kenapa? Karena ini orang pasti sukses, ada peranan kakak dan adiknya, gak boleh disakiti. Si paman ini aja kurang, gak boleh. Perlakukan dengan baik. Maka alokasinya boleh dialokasikan dari hibahnya. Makanya dalam Islam ada istilah wasiat wajibah, dianggap memiliki wasiat. Alokasinya nggak boleh dari 1/3, dibagi-bagi rata kalau ada. Kalau nggak ada, tetap yang paling berhak hanyalah 4. Ibunya, istrinya, 2 anak, 1 laki-laki, 1 anak perempuan. Yang menghabisi adalah anak. Ini yang nanti jatuhnya 2/1. Artinya kalau si ibu dapat 1/8, dapat 1/6 ibu karena punya cucu, istri dapat 1/8, sisanya sisa. Maka pokok masalahnya hartanya, kalau punya uang 1 miliar, hartanya dibagi dengan pokok masalah. Berapa pokok masalahnya? Pokok masalahnya adalah kelipatan persekutuan terkecil yang bisa dibagi 6 dan 8. Berarti dibaginya 24. Hitung-hitungan Pak Bu, matematika itu. Nah, 1 miliar dibagi 24, maka itu menjadi bagian yang item atau nilai saham yang harus dibagikan. Berarti hasilnya nanti ibu dapat berapa, istri dapat berapa. Yang jelas ibu lebih besar dari istrinya. Itu enaknya Islam Pak Bu, ibu lebih besar dapatnya dibanding istrinya. Kalau dihitung pakai hitungan 24, ibu dapat 4, istri dapat 3. Istri nggak boleh protes, karena istri bisa nikah lagi, cari suami lagi. Tapi ibu nggak bisa cari anak lagi Pak. Orang anaknya sudah itu meninggal, udah nggak dapat lagi. Karena anak itu kan milik orang tua, betul nggak Pak Bu? Bu, Pak, betul ya? Benar, kan Rasulullah pernah ngajarin. Ada anak yang datang mengeluh kepada Rasul, ya Rasul, ini bapak saya minta ini, minta ini. Terus kamu kesel? Iya. Coba panggil bapakmu. Panggil. Apa kata Rasulullah? Nih dengerin ya. Ente, badan ente, harta ente milik bapakmu. Jadi nggak usah banyak ngomong. Kata Rasulullah. Jadi kalau bapak ngambil harta anak, nggak usah ribut. Karena biasanya yang ribut itu biasanya pasangannya. Ini bapakmu datang lagi ngambil apa lagi tuh? Nah, makanya ilmu waris biasanya yang banyak menolak, mohon maaf, para istri. Karena istri bagiannya bisa kalah sama ibunya.
Tapi kalau yang beriman harus ridho. Karena diancam di ayat 13 dan 14. Yang taat masuk surga, kalau menolak hukum waris Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi enak jadi ibu. Nah, bayangkan kan kalau anaknya 12 Pak Bu kan. Semuanya mewarisi ya. Tapi kan pasti biasanya ibunya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi permasalahan waris sejatinya ketika Rasulullah mengatakan ajarkan faraid karena ilmu itu akan hilang, maka setelah saya mengkaji dan mempelajari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu sains yang sudah mulai dan pertama kali akan ditinggalkan oleh kaum muslimin di antara pembelajar Quran adalah ilmu matematika. Padahal angka 0 datangnya dari Al-Khawarizm, dipanggil Al-Jabbar. Nah, ada banyak hal Pak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, kenapa? Karena ini yang cukup menarik. Matematika dalam konsep Bapak Ibu itu tidak ada definisi yang secara letterlek menyebutkan apa artinya. Tapi hampir semua orang sepakat matematika itu diambil dari bahasa Yunani namanya matema. Matema itu antara matematikos. Artinya apa? Hal-hal yang dipelajari itu matematika. Itu sebabnya ketika generasi muslim, anak-anak penghafal Quran kita sudah mulai meninggalkan matematika, maka pondasi keilmuan itu mulai runtuh Pak. Karena semua hitung-hitungan komposisinya itu harus jelas. Termasuk tadi tidak hanya masalah warisan. Karena masalah-masalah yang terkait dengan matematik dengan ilmu waris saja itu kan bilangan pecahan. Pecahan biasanya menghasilkan bilangan desimal 0, sekian kan begitu. Dan biasanya banyak orang karena nggak mau belajar matematika larinya menghafal. Padahal menghafal Quran adalah landasan pertama yang akan menstimulasi kecerdasannya. Kenapa? Karena menghafal itu akan mengembalikan kemampuan ilmu yang pertama hilang, yaitu kan ada tadi hadis itu tadi 2. Ilmu yang pertama hilang adalah khusyuk, fokus. Ilmu yang kedua adalah ilmu faraid. Kalau orang yang belajar Quran mestinya harus belajar faraid. Wajib. Kenapa? Karena faraid itu akan mengkuatkan kombinasi 2 hal. Fokus, menghafal Quran itu fokusnya bagus, lalu pendalamannya itu bagus. Maka ketika hafal Quran tidak terimplementasikan dalam kajian-kajian sains, ini jadi masalah. Dan inilah masalah terbesar umat hari ini. Matematika ini bicara tentang ruang, yang kemudian kalau dalam bahasa sederhana, matematika sejatinya kalau maknanya adalah hal-hal yang dipelajari, ini bicara tentang kauniyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan ya dalam surat Al-Qamar ayat 49, segala sesuatu itu Allah ciptakan biqodarin dengan komposisi ukuran yang pas. Coba Bapak Ibu lihat komposisi kita. Mohon maaf, muka kita mungkin beda-beda Pak Ibu ya, tampilan beda-beda. Tapi komposisi antara tarikan satu alis ke alis, terus ke mata, garis mata dengan telinga, itu komposisinya pas Pak Bu. Bisa dibaca. Makanya kenapa ada ilmu sekarang bisa mengidentifikasi bentuk muka seseorang, karena titik-titiknya itu kelihatan. Kita punya titik-titik beda. Kalau kemarin kan titik-titik tangan Pak Bu ya. Oh ini kenapa nih ada garis hati, garis otak, garis nasib kalau bahasanya begitu ya. Oh ini pertemuan garis kepala. Kalau yang begini melintang garis kepala nih, otak.
Ya, kalau garisnya kurang berarti mikirnya kurang. Ah, bisa jadi Pak. Ini kan informasi dari Allah Pak. Bapak Ibu nggak ada yang sama garis tangannya. Termasuk titik-titik garis kepala Pak. Muka kita tuh beda. Maka ada ilmu yang bisa sekarang identifikasi. Pakai CCTV, titik-titiknya kelihatan, tak, oh mukanya ini. Lalu dikombinasikan dengan sidik jari. Kedetek Pak kita. Nah, titik-titik inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini komposisinya, kodarnya jelas. Maka memang ajaib manusia itu. Ada orang tinggi, ada orang pendek, tapi tinggi pendek sama-sama walaupun ternyata ukuran tinggi pendek ditentukan oleh pinggang ke bawah. Bukan oleh komposisi badan ke kepala, enggak. Kalau badan ke atas sama komposisinya. Indahnya Allah ciptakan Pak. Maka nggak usah khawatir, dia mah pendek banget. Enggak, jodohnya udah Allah siapkan. Pasangannya kalau sudah jadi pasangan pas aja. Kan begitu Pak Bu ya. Betul ya. Nah itulah komposisi qadar. Jadi banyak ukuran-ukuran. Semua alam semesta ini itu termasuk tadi ilmu terkait dengan astronomi falak tadi. Karena kegagalan kaum muslimin hari ini memahami ilmu matematika Pak, yang kemudian ini efeknya ke ilmu yang lain, ini terjadi. Mohon maaf, kemarin kan ada gerhana bulan Pak Bu ya. Di masyarakat ada dua pandangan. Kalau hujan nggak boleh, kalau nggak kelihatan nggak perlu sholat gerhana. Ada yang bilang begitu Pak Bu. Nah, saya bilang ente salah ambil hukum. Oh tapi ini saya Al-Utsaimin mengatakan demikian. Coba deh, pasti kalau saya Al-Utsaimin dipelajari nggak seperti itu maknanya. Kenapa? Karena kalau ente membuat kias tentang gerhana bulan yang hubungannya dengan waktu sholat dengan hilal waktu puasa, maka selamanya orang buta tidak boleh sholat gerhana. Betul nggak Pak? Ada gerhana, saya nggak ngeliat. Ente ngambil hukum kebangetan. Kalau ukuran sholat, kalau mau mengkiaskan sholat pakai bab sholat. Pak Bu, kalau lagi zuhur, hujan besar, wajib sholat nggak? Wajib. Kan mataharinya nggak kelihatan. Sholat ngikutin peredaran matahari. Kitaban mauquta sudah bisa dibaca. Maka Rasulullah di hadisnya tidak faidza gumma, kalau ente nggak kelihatan jangan sholat, kagak ada hadisnya. Kalau ente bilang kagak kelihatan kan ro'aitum, iya tapi babnya beda. Kalau puasa boleh. Kenapa? Karena bisa disempurnakan hitungannya. Tapi kalau sholat jangan hitungnya. Kenapa? Karena yang boleh menetapkan kalian melihat atau tidak itu institusi. Artinya apa? Artinya kalau jelas data-data astronominya, ilmu falaknya, wilayah ini akan terlewati gerhana bulan atau gerhana matahari. Mau gelap mau tidak, dan itu sudah bisa dibaca, laksanakan sholat, udah selesai. Oh kan mataharinya nggak kelihatan. Ini bukan puasa men, bukan puasa. Kalau ente menggunakan hujaroa itu menjadi halangan, maka orang buta selamanya nggak boleh sholat gerhana. Celakanya kalau diambil dengan hukum tentang bab tentang sholat, maka banyak nanti orang punya alasan kenapa you nggak sholat, lagi gelap nggak kelihatan matahari. Karena hadis Rasulullah mengatakan sholat duhur apabila matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, sehingga bayangan harus lebih bayangan sudah terlihat sedikit, walaupun badan orang lebih panjang tetap lebih tinggi dari orangnya. Jadi ada bayangan. Karena kalau pas tengah-tengah boleh, nggak boleh, harus bergeser dikit. Tapi kalau sholat asar batasannya sampai ketika bayangan orang lebih tinggi daripada orangnya. Nah sekarang kalau nggak ada bayangannya, gimana menetapkannya? Kagak sholat dong ente. Kan syariatnya lidulukis samsi ila gosakilail, kan pergeseran matahari.
mana ente matahari kagak kelihatan. Kenapa ini terjadi Pak Bu pandangan ini? Karena pandangannya letterlock, membaca cuman dari aspek aspek visual. Sholat dengan puasa beda. Ro'aitumnya bukan karena individu. Kalau wilayah itu kelewati maka semua sholat walaupun gelap. Karena sudah dibaca, sudah mau kuta. Dan itu sudah ditentukan 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu sudah dibilang. Nih nanti tahun 2022 bulan November awal nanti akan ada gerhana bulan. Plak, hitungannya dari kapan? Dari jam sekian, dari jam 5 sampai nanti habis Isya. Kebaca, kok ente masih mengkhianati? Itu ilmunya Allah loh. Hisab itu ilmunya Allah. Lihat surat Bani Israel ayat 78 ketika mengatakan aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqilali wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Jelas kok waktunya sudah ditentukan. Nah, kenapa ini terjadi Pak Bu? Karena banyak sekali membaca ayat dan hadis tidak dikorelasikan dengan ilmu, dan ilmu yang hari ini terabaikan salah satunya kalau kita dikaitkan dengan faraid adalah ilmu matematika. Matematika adalah ilmu yang mengajari dasar logika kita berhitung, dan banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengatakan Pak Bu, barang siapa melaksanakan 1 kebaikan maka Allah akan balas 10 kebaikan hingga berlipat. 1 pangkat 10 plus itu ilmu apa? Ini ilmunya Islam. Jadi Rasulullah saja ketika menjelaskan tentang sholat malam menggunakan hitungan setengah malam buat tidur, sepertiga buat bangun, 1/6 berikutnya buat tidur lagi. Ini yang terbaik. Jadi memang Pak Ibu yang terbaik itu sebelum subuh sempat tidur sebentar. Karena kenapa terbaik? Karena pasti banyak orang yang kelewatan. Betul nggak Bu? Sebentar lagi subuh tidur sebentar aja, biasanya lewat. Kecuali tidurnya di masjid. Ibu datang udah salat bangun malam, 1/6 lagi, di masjid aja, pasti dibangunkan. Maka masih kebagian sholat, begitu azan masih dapat qobliyah subuh. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengantar kajian kita tentang matematika. Karena insya Allah pertemuan berikutnya saya akan masih membahas tentang matematika. Silakan jika ada yang mau ditanggapi, dipertanyakan terkait dengan kajian ini, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz mengenai ahli waris. Kebetulan ada teman ya, jadi si yang laki-laki ya, nikah sama janda. Janda ini punya anak 2. Betul. Terus mereka ini hidup udah lama, kemudian yang laki-laki ini ketika umur 60 meninggal. Yang dia tinggalkan hanya sebuah rumah. Yang jadi tinggal di rumah itu dengan 2 anak, ya, tapi anak bukan dari si bapak yang tadi. Nah, setelah itu saudara dari bapak ini minta waris. Nah, itu gimana Ustaz? Warisnya cuma yang diwariskan cuma ada rumah itu. Ya. Yang laki-laki ini datang, saudaranya minta rumah itu dijual. Nah, gimana yang si tadi dengan 2 anak, apakah harus menjual rumahnya, kemudian dia bagi, kemudian dia akan tinggal di mana gitu. Akhirnya karena didatangin terus, akhirnya dia jual rumah itu untuk kebutuhan hidupnya, dia pakai separuh dari rumah itu, kemudian dia beli lagi rumah, dan itu masih didatangin sama saudara laki-lakinya yang tadi. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau udah konsultasi begini beda jamnya Pak. Saya kemarin ditanyain sama dokter pembimbing saya waktu di Tama, Pak Miftah tolong hitungkan dong kenapa ini kasusnya begini. Ponakan saya di Padang menikah, punya anak 1, 10 tahun, lalu cerai. Istrinya sekarang di Kalimantan.
Tapi istrinya ini dia minta bagian nih. Gimana? Boleh Pak, konsultasinya lain. Oh ya tenang, Pak Miftah nanti saya ajak ke Padang. Oh, siap Pak. Ongkos Bapak nanggung ya. Oke Pak, itu sederhana Pak. Jadi kalau dia tidak punya anak, maka saudara kandung dari si pewaris dia punya hak Pak, 1/6. Istri cuma dapat 1/4. Anak tiri tidak dapat. Nah, itu syariatnya. Hanya memang ini harus dijelaskan. Ya. Kenapa? Karena untuk menjelaskan hal seperti ini kan harus ada komunikasi. Syariat sudah memantau begitu. Si istri harus sadar 1/4. Itulah sebabnya perlunya kenapa kalau ini kasusnya memang harus feedback ke belakang. Kalau bapak ibu bapak umur sudah sepuh nikah lagi harus berhitung dengan harus dari awal jelaskan tentang bab waris. Apalagi dia bawa anak. Kalau dia mau boleh kasih hibah. Anak tiri itu boleh dapat hibah. Tapi itu harus ditetapkan berdasarkan surat wasiat. Hanya wasiatnya bagaimana? Kalau misalkan kondisi wanita ini, ibu dengan 2 anak ini atau janda dengan 2 anak ini keadaannya kurang sama sekali, maka dia bisa minta penetapan melalui pengadilan agama. Minta ditetapkan supaya anaknya itu ada bagian wasiat wajibah. Hakim boleh menetapkan wasiat wajibah berdasarkan kompilasi hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 Pak. Tapi silakan didialogkan. Tapi secara syar'i memang saudaranya dapat Pak. Walaupun hartanya cuman rumah. Tapi demi Allah kalau si istri itu istiqomah pemberian berapapun hasilnya 1/4, ini urusannya Allah yang jaga kok. Kan kekhawatiran saja, oh nanti gimana. Pak Bu, bukan masalah pindah rumah besar ke rumah kecil. Masalahnya adalah bapak ibu itu hak yang bisa diterima. Kan begitu Pak. Jadi perlu disampaikan syariatnya begitu. Nah jadi makanya tadi kalau dalam kasus tadi ini buat pertimbangan bapak-bapak yang sudah berumur pengen nikah lagi Pak ya. Kalau anaknya, karena di sini ada Pak Bu ya. Nah, mudah-mudahan